أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah laksanaan tarawih khatmul Quran rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah sanggup kita sebagai bekal untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa fardu Ramadan sampai hari ke-26 dan kita diberi kesempatan untuk qiyamul lail di malam hari bulan Ramadan memasuki sholat tarawih malam ke-27 tahun 1442 Hijriah ini. Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan sampai pada detik ini dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan makbulah dan amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, mendekati waktu-waktu terakhir di bulan Ramadan. Kita singgung pada pertemuan sebelumnya, menyinggung dari apa yang disampaikan oleh seorang ulama, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya dari pada salah satu karya tulis beliau, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam menghadapi bulan Ramadan, dalam mengisi bulan Ramadan, hendaknya selalu bersemangat dan memanfaatkan waktu yang ada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir, dan jangan sampai kita kalah dengan kuda pacu, kata beliau. Kuda pacu itu ketika sudah mendekati garis finish maka jokinya akan berusaha mewujud sekuat tenaga agar kuda ini berlari dengan cepat ya, dengan tenaga terakhir untuk mencapai garis finish. Kata beliau, karena itu umat Islam di bulan Ramadan jangan sampai hanya semangat berada di awalnya saja, tetapi semakin hari semakin kendor, apalagi mendekati 10 hari terakhir, mendekati akhir-akhir bulan Ramadan semakin kendor, semangatnya malah semangat untuk mengisi hari raya, semangat baiklah bianyar, semangat boleh kalah gampil, semangat ini rengginang di toples dewe-dewe, dan berharap Ramadan segera berakhir. Ini para ulama menyatakan orang Islam yang menginginkan Ramadan segera berakhir, dia telah melakukan dosa besar. Dosanya bukan dosa cilik loh, dosa gede nih. Arab Ramadan dan entek. Ya. Karena itu mari dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita masih diberi kesempatan hidup dari awal. Ya, dari awal kita menyinggung banyak orang yang menginginkan bertemu dengan Ramadan, wabalina Ramadan, tapi Allah menghendaki lain. Kalau kemarin contoh buatan tebe-tebe saking keluarga kula, kakak ipar saya 2 orang, nggak sampai bertemu Ramadan. Binjing insya Allah 40 harinya Gus Ridho. Tidak ketemu Ramadan. Nah kita niki pun dituruti kali Gusti Allah. Wabalina Ramadan kita dituruti sampai malam 27. Nah, karena itu mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau kita tidak memanfaatkan, kita berpikir wah tenang mawon Gus, umurku sik adoh sik an, piro sih umurku. Umpami lho nggih kula seumpami. Kula nembe beberapa waktu yang lalu masuk usia 40 punan. Wah, paling ya sik
sekitar jatah kula sekitar 20 atau 30 umumnya umat Nabi Muhammad niku antara 20 sampai 70 apa saged jamin. Kita tidak ada yang bisa menjamin. Saya tidak bisa menjamin benjing saged apa riyoyowan niku lho saged jamin. Ada di antara kita yang bisa jamin, tidak ada yang bisa jamin. Aku nutut muli sampai ke omah, mboten saged jamin. Separuh dalan aku paling mboten saged jamin. Saged mawon metu tangi mriki lho saged moro-moro geblak lho saged. Mana terus ini iku senden merem bablas lho saged ya. Ndak ada yang bisa jamin. Dalam bahasa Al-Qur'an, surat Quran terus merem mereka. Ada kalau mulai kabeh, kalau kan ngomong sing merem sing merem bablas. Ini kan Quran surat Al-Munafiqun. Ya. Quran surat Al-Munafiqun ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengundur. Allah tidak akan pernah mengakhirkan nafsan terhadap seorang pun idza jaa ajaluha ketika ajalnya sudah datang. Mboten wonten ajal itu terus mundur nih mboten wonten. Lho kita selama ini minta diberi panjang usia fi taatillah niku karepe napa, Gus? Karepe kita minta barokah umur. Lho lek umure ngoten wis pasti mboten saged tambah suwe napa tambah cepet mboten saged. Ya. Dalam bahasa ayat yang lain terus muni idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seorang itu sudah datang, tidak bisa yastakhiruna sa'atan mundur sedikit wa la yastaqdimun utawa maju mboten saged. Jatahe sak monten. Ya. Jatahe sepian. Nah kita lho ndak ada yang bisa jamin. Kita tidak bisa menjamin aku paling mati nih untuk ngenteni anak-anakku sukses kabeh, kuliah wis mari wis entuk penggawean kabeh wis enak, aku terus didukokno omah iso enak di desa santai di masa tua terus aku mati. Mboten wonten bisa kejamin ngoten. Bisa jadi anak kita belum sekolah mati wis. Tidak ada yang tahu. Kalau kita ambil pelajaran ya, bagi saya sendiri. Gus Malik meninggal anak 4. Yang paling kecil masih sekolah, 3 masih sekolah. Anak kedua 3, 4 masih sekolah kurang. Walaupun yang anak kedua 3, 4. Walaupun anak yang kedua barusan selesai kurang. Baru selesai pun mucal. Cuma sing Abdullah kali Ruqayyah sekolah. Sebelum hari ketika Gus Malik sedo dalu kula maghribe tahlil 7 hari saudara dari istri. Itu enggak ada gini galan apa-apa. Anak sing paling cilik tasik nggih sik cilik sik lucu-lucune ya. Enggak ada tanda nopo-nopo. Ketika rencang-rencang sing nyelawat, rencang-rencang PIP, rencang-rencang nopo, nasib rencang Gus apa ya. Ada sebagian yang saya kenal karena bagian temannya yang dulu PII dulu pernah bertemu saya teng Jogja, di kuliah teng Jogja. Saya waktu itu masih SMP. Aku cerita loh, ini teko omahku Mas. Almarhumnya Mas Hari teko omahku, kene jagongan biasa guyon-guyon ngopi bareng wis biasa koyo biasane dia nek pondok. Mari ngono wis pamitan iku pamitnya ndak pamit sambat kae awak mboten nggih biasa wis. Bisa gua biasa. Bisa bengi tak mulai aku. Langsung baru sampai rumah terus merasa kayak enak kayak ngeluh sih. Terus ya singkatnya kemudian ada pembuluh darah di kepala ini yang pecah. Sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Tidak sadar berapa lama. Akhirnya ya Allah alam sempat sadar sebentar nopo Gus Mundi. Nopo pun wasiat keluarganya nopo terang buatan semerap pokok katanya sempat sadar sebentar ya sebentar terus ya sampun saya tuh ya, tahlil 7 hari waktu sepulang
Dari tahlil 7 hari kalau wangsul kali rakyat kula niku ten mobil sanjang niki wau budhe sing bersih Mas. Beberapa waktu yang lalu dia sempat nyelawat Pak D, terus saya sempat ikut tahlilan berapa hari saking gresik ya. Dan niku mboten dugi rupane 7 hari. Lho apa Dik? Soale budhe sedo. Kalau wangsul lagi mriki isya nih. Malam harinya wis malik sedo. Kita tidak ada yang tahu, tidak bisa jamin. Wah, aku mati ini pas gini ya, enak pas turun di kasur ini. Ditunggu biar anakku juru itu. Tidak ada yang bisa jamin. Ini bahasanya Gusti Allah ngoten. Lek wis ajal jemput sudah datang, la yuakhir. Dalam bahasa ngaos nahwu lan itu maknanya tidak akan pernah mundur. Jadi ketika kita berdoa, ya Allah panjangkan usia saya fi taatillah, untuk taat kepada Allah, itu maksudnya kita meminta barokah umur ya. Dengan waktu yang sudah ditahdid, sudah ditentukan oleh Allah, kita minta ada nilai lebih dari umur kita. Artinya waktu yang kita habiskan itu tidak sia-sia ya. Apakah untuk ibadah, apakah untuk berbuat baik, ataukah untuk apapun yang sekiranya tidak sia-sia. Ini maksudnya barokah umur ya. Atau kalau kita ulang tahun, biasanya terus dilakokno mabruk alfa mabruk. Ini kan maksudnya ngoten. Muga-muga barokah alfa mabruk, saake-ake barokah. Alfa niku saya cuma maksudnya saake-ake barokah. Alaika mabruk. Niku sih lumayan ndongaken sekeco timbange sing panjang. Kadang-kadang kita nih kadang-kadang menungso niki makhluk sing lucu tapi gak banyol iki menungso. Tambah umure malah dikeploki ya. Padahal niku lah berkurang waktu. Jatahe kan berkurang. Kaya keplokan niku. Ayo nang mati. Ngoten kaya. Lah kalau mbak umure. Ini kadang-kadang ini lucu tapi gak banyol ya menungso niku. Jatahe tambah berkurang malah dikeploki. Keploki baru di sumetno cilikin asli kayak opor sing iki lho. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah tahu, khabir ai alimun. Allah tahu luar dalam, zahir batin, bima ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan ya. Tidak ada yang disamarkan. Orang lain tidak ada yang tahu, Allah tahu. Dan kita semuanya pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan itu. Karena itu monggo kita sama-sama berusaha. Pelajaran yang mungkin bisa kita ambil malam hari ini dari surat-surat yang kita baca, kita perdengarkan. Banyak surat karena sudah memasuki juz 26, 27 ke atas niku pun suratnya sudah pendek-pendek sudah. Ya, kita sudah juz 28 dan masuk ke juz 29 ya. Pelajaran bisa kita ambil niku wau al-munafiqun ayat terakhir, dan sebagai persiapan kita ya, untuk memanfaatkan waktu yang tersisa dalam kehidupan kita, silakan dibaca Quran surat As-Saff ayatnya ayat 10 sampai 13 lengkapnya ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyapa terhadap orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku beritahukan satu perdagangan? Maukah kalian aku beritahukan akan satu peluang bisnis? Peluang bisnis yang keuntungannya itu tunjikum, bisa menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari siksa yang pedih. Kan sangat bayangkan dewe. Ini bisnis tapi sing keuntungannya sangat kalau ngelirek Jawa sih. Oh, niki keuntungannya sangat anu Gus, muga kaji, so tuku helikopter, tuku ngene. Dodolan ngeten tok saged tumbas helikopter niki so. Niki keuntungannya bisa menyelamatkan diri dari siksa, dan Allah yang menunjukkannya. Gelem kok tak kandhani, tak dudui. Bagaimana caranya? Yang pertama, tu'minuna billah, kata Allah. Berimanlah engkau kepada Allah. Sing percaya nang Gusti Allah, sing yakin, sing mantep nang Gusti Allah. Wa rasulihi, dan Rasulullah. Tu'minuna billah wa rasuli. Satu. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Dan engkau berjihad di jalan Allah. Jihad dalam artian tidak harus membawa
senjata, mengangkat senjata, perang mboten. Artinya bersungguh-sungguhlah di jalan Allah. Sing temenanan. Nglakoni sembarang sing temenanan. Urusan dunia sing temenanan, urusan akhirat ya sing temenanan. Bahasanya Rasulullah, Rasulullah ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Sebaliknya wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu, seakan-akan engkau mati besok. Seakan-akan dilungkas mati. Saya semangat, lagi ibadah semangat. Kalau sholat ngoten niku wis iki traweh terakhir iki koyoke gak menangi aku. Ataman iki gak menangi meneh. Gak ono malam 28 malam 29 gak ono. Saiki sing terakhir. Ya, setiap nglakoni ibadah terakhir iki harus ada temenanan. Sing urusan dunia nggih ngoten. Waduh temenanan berarti engko meneh dodolane sampai jam 1 mboten. Hadis ini ku ka'annaka ta'ishu abada. Seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Maksudnya yes jame sampai sira. Mulane jam 10 jam 10, ojo sampai diterusno jam 1. Cok kuwatir sik suwe uripmu. Kadang-kadang kita mengartikan hadis niki diwalik. Ngoten nggih. Wahir lek nyambut gawe waduh ngowo ya. Wis mulai wis mari dodolan mulai jam 1 sampai subuh sik ngegrab. Mari ngono mari subuh sik dodolan di pasar. Mari pasar wah full. Enggak ada waktu untuk ibadah, kapober. Enggak ada waktu untuk anak istri, ya, keluarga, hanya untuk bertegur sapa terhadap anaknya, menceritakan ya kok sekolah saya diajari apa, diajari gambar, enggak ada, enggak sibuk wis. Mengartikan kok iki gawe urip lawas, gawe urip selamanya iki persiapane kudu sing akeh. Mboten ngoten maksude. Karena kata isu abada itu waktumu sik suwe urusan dunya. Wis jam sak piro? Berangkat kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore ya wis mulai. Selebihnya ya gunakan untuk keluargamu, gunakan untuk ibadah ya. Apalagi bagi orang-orang yang beriman, terangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, antara lain yang bahilil insani, yang bahilil akil, kata-katanya hendaknya bagi orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya ini membagi waktunya menjadi 4. Dalam sehari semalam itu ada 4 bagian. Nggak harus sama persis 6 jam buatan, tapi sediakan 4 waktu ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang yang menggunakan akalnya. Saatun pertama nih, saatun tunaji fiha robbah. Buat waktu khusus seorang yang berakal ini untuk munajat terhadap Tuhannya. Berikan waktu khusus untuk ibadah maksud. Apa harus 6 jam sama persis? Boten. Bahasane salat kan inna sholata apa? Ayatnya supaya karena terlalu mukminina kita mau kuta nih ya. Salat itu sudah ditentukan bagi orang-orang mukmin waktunya kapan, subuh jam sekian sampai jam sekian, zuhur jam sekian sampai sekian. Ini dengan total boten 6 jam nih. Tapi Allah sudah membagi waktu ini ibadah sama jam ini. Nah, wajib iki 5 iki. Selebihnya ya tambah-tambah ono, di antara itu ada namanya salat rawatib. Salat rawatib itu salat yang sing barengi salat fardu, napa niku qobliyah, napa ba'diyah. Gak iso kabeh, yo paling gak cukup cek paling di antara salat rawatib itu yang paling fadilahnya paling besar ya 2 rakaat sebelum subuh. Syukur-syukur saya tambahi 2 rakaat setelah maghrib. Syukur-syukur saged ditambahi 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur. Syukur-syukur saged ditambahi 2 rakaat setelah isya. Syukur-syukur ya ngoten terus. Nek gak iso minimal 1 wis. Cukup sing sak durunge subuh iki. Gak iso bendino, 3 dina pisan. Gak iso 3 dina pisan, seminggu pisan. Gak iso saulan sepisan. Lho, apa? Gak iso setahun sepisan. Gak iso nemen sampean. Nemen iki setahun sepisan lho, 365 hari lho. Kengken tangi. Mboten asli masalah tangi subuh niki. Salat qobliyah subuh itu kan salat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Kalau bukan sakit, kalau mesti keringan bendino jam piro sama tangi jam 09:00 lho lah iya Pak, sampean tangi jam 09:00 saat durunge salat subuh, salat kok beli dhisik.
qobliyah itu pokoknya dikerjakan sebelum sholat subuh. Jam piro ae sampean tangi ini jam piro? Kalau tangi jam 12 awan gitu. Lah iya saat durunge sholat subuh, sholat qobliyah. Opo angel sih? Wis dikai setahun sepisan lho sih. Wah, angel iya pancen angel sampean sing angel. Angel aturane kan. Napa susah ya? Itu yang ada waktu khusus. Yang kedua, saatun tunaji fiha robba, waktu khusus untuk yang berhubungan untuk mencari maisha, nyambut gawe gampangane. Sediakan waktu khusus. Jam berapa? Kerjanya jam berapa? Kalau jam 7 sampai jam 4 sore, nggih pun pegawai negeri nggih selesai. Yang sing kula dodolane bengi matun maghrib, mulai kulaan jaminan ya. Toto-totone jaminan. Mantun asar sampai jam 10 malam sudah untuk nyambut damel nggih pun wonten pun paten sumami nggih wonten maju mundure setengah jam atau 1 jam nggih pun mantun niku nggih pun untuk keluarga untuk gini kok untuk ibadah niku ada waktu khusus mboten full 24 jam untuk nyambut gawe mboten. Lalu yang ketiga, sediakan waktu khusus untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Nih, dolen nang tonggoe, nang dulure silaturahim. Ya kocak kabare. Akhirnya mboten kan lek kali niku tok setunggale damel pangeran, setunggale nyambut gawe tok Mas. Misal nyambut gawe lah terus. Lah gawe niku wae damel keluargane kapan? Lah damel dulure kapan? Damel ketemu tanggane kapan? Ketemu kanca-kanca lawas kapan? Sediakan waktu khusus juga. Sekali lagi, tidak harus sama persis. Ya, 24 jam dibagi sama persis berapa waktunya. Lalu yang terakhir, sediakan waktu khusus untuk muhasabah. Muhasabah niku napa introspeksi. Baik introspeksi hubungan dengan masalah akhirat maupun urusan dunia. Ini pun kalau bapak contohnya Jawa sing ketok Jawa sing ketok. Apa yo? Aku dodol iki mau kok rada anu ya apa iki? Rada sepi apa aku keliru ngadone apa ya apa? Ngomong apa? Untuk muhasabah urusan dunia. Sing akhirat ya apa akhirat iki? Sedina mau entuk istighfar ping piro aku. Duh, biasane 70 masih 30. Waduh. Wasal soalnya yang wis berarti meneh kudu tak ijoli sing 40 iki. Ada muhasabah mriku nih. Ya. Ini bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, bahasanya kitab Tanbihul Ghafilin ngoten. Wis sediakan waktu khusus. Ya. Jadi ketika kita sudah menentukan itu, lajeng mujahadah sing temenanan. Wayahe pas ibadah nggih temenanan, wayahe pas nyambut damel nggih temenanan. Apalagi kalau kita bisa kombinasi sing nyambut damel diniati juga untuk ibadah. Tapi sampun diwali sing ibadah diniati untuk nyambut damel niki repot niki. Wah, ibadah to, jangan lillahi taala kan mboten damel lintune. Lah kalau ibadah mawon napa? Nyambut damel napa lintune bercengkrama dengan anak istri, silaturahim bisa diniati untuk ibadah. Ibadah niku luas. Yang jelas yang pertama kalau ingin mendapatkan urusan bisnis sekaligus ya Allah yang keuntungannya bisa menyelamatkan dari siksa niku wau, yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua mujahadah fi sabilillah. Mujahid maksudnya mujahadah sing temenanan bersungguh-sungguh di jalan Allah, baik di amwalikum, baik dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dan diri kalian. Ya sing duwe apa, sing mampu nopo. Lalu kata Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kalian semuanya in kuntum ta'lamun, jika kalian ngerti. Nah, ini pun dituduhi kali Gusti Allah ya, jika kalian ngerti itu lebih baik bagi kalian semuanya. Apa balasannya selain diselamatkan dari siksa? Balasannya nyun sewu, namun kalau ini ukuran ini apa petunjuknya Allah cuma dua, kon gelem iman nang Allah dan Rasulnya, yang kedua mujahadah bersungguh-sungguh. Ini kutok kan balasannya, tunjikum min azabin alim, kalian akan diselamatkan, kalian akan selamat dari siksa yang pedih. Ini pertama. Napa niku tok balasane? Dua dibalas satu. Mboten sik wonten terusane ayat. Yaghfir lakum dzunuba. Allah akan mengampuni dzunubakum,
dosa-dosamu kabeh. Mboten dosa setunggal lho niku. Dunub niku dosa-dosa sing akeh. Ngapura pun balasannya yang kedua. Wa yudkhilkum jannatin. Dan Allah akan memasukkan kalian ke jannat, ke surga bukan surga setunggal ya. Jannatin tajri min tahtihal anharu yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Niku tok. Selain ditempatkan di surga-surga saged wis tamasya ten surga-surga sing kathah wa masakin thayyibatan dan engkau disiapkan masakin. Masakin bentuk jamak dari maskan. Maskan itu tempat tinggal. Engkau akan disiapkan maskan, satu tempat tinggal thayyibatan sing apik fi jannati adn. Di sentral surga. Selain saged melancong ten surga-surga ten sing macam-macam juga disiapkan. Nah sing iki jannatin, kayak rumah singgah wae di surga-surga. Tapi nggak musim khusus di sentral ya. Kalau perumahan di sentral loh itu. Saya juga ada niku surga. Dalikal fauzul adim. Semua itu adalah al-fauz. Satu keberhasilan, satu keuntungan al-adim yang besar. Wa ukhra selain itu, wa ukhra tuhibbunaha. Kon bakal seneng kabeh kok. Apa iku? Engkau akan disiapkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib. 6 lho Pak. Loro dibalas 6 kali Gusti Allah. Niku lek muamalah kali Gusti Allah niku ngoten. Kita tidak mengenal, Allah tidak mengenal kamus bertepuk sebelah tangan mboten. Lek-lekan mboten wonten ceritane Gusti Allah. Mesti luweh Gusti Allah. Kalau balik ten hadis Kanjeng Nabi, hadis qudsi. Lek ana wong nyedek nang aku sak tengkil, tak jedeki sak hasta ya. Balasane Gusti Allah niku. Lek ana wong nyedek ambek aku mlaku, nyedeki nang aku mlaku, tak jedeki melayu ya. Kalau dia mendekatiku fi malain dalam satu kelompok, akan aku dekati dia fi malain khairun. Tak cedeki ambek kelompok sing luwih apik timbangi kelompoke. Gusti Allah ngoten muamalah. Niki kok mek kali. Karena gelem iman, gelem mujahadah. Balasane 6 niku kok. Nggih. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Karena itu tasyir kata Allah. Rasulullah diperintahkan wa basyir, berikan kabar gembira al mukminin terhadap orang-orang yang beriman. Sinten yang sing percaya. Salah satunya percaya terhadap isi Al-Qur'an yang barusan kita baca ini. Maka ini monggo kesempatan kita malam 27 termasuk malam ganjil niki nggih sing semangat, tapi semangatnya nggih sampun ten malam ganjil to di sisa waktu. Paling tidak kurang 2-3 hari niki wis pokok sampai entek niki sing semangat ya. Semangat. Mangke mantun Ramadan nggih tetep semangat. Anjir wong Islam pengen terus semangat mboten glembosisme. Masih nggih semangat. Mas yo kula wis anu wis kula tak ndek ibadah sing turu iki masuk turu nggih sing semangat. Barang sing semangat. Boya ketok yang gelembosi ngoten aduh sih gelembosi ini ampun Mbak sing semangat apa-apa sih sing semangat termasuk ini kok oleh bahasa ibu ya ngoten nggih sing semangat sing seneng tandang sing aja seneng dadi penonton seneng dadi pemain nggih sampean pemain sing opo aku isone nahan gempuran dadi back wah aku sing anu dadi kiper wah aku senengane sing semangat nyewerang terus ngene aku senengane pengatur serangan playmaker monggo. Sing pundi mawon, aku pemain tapi pemain cadangan. Ya wis gak apa-apa masa pemain cadangan. Kan iki waktu pemain inti cedera, main inti gak enak main ini siap maju masa pemain cadangan. Mboten penonton. Bahasane penonton. Oh, Mas ya. Keplok gak tombok ngono. Penonton iki isone keplok gak tombok. Isone mek mai doto. Wah, gak entos. Wah, ngono tok gak gol. Pengen maju lho mboten saged ya. Kok gaya komentator ya komentar mboten saged. Niku sing ketok, apalagi sing mboten ketok. Apa sih kacau bengi-bengi. Apa sih sampean anu. Iki sampean gak ketok rene yo sampean delok. Lapo? Niku sing ketok mon kadang-kadang sih gini ku komentar saya apa sih di syuting barang itu apa sih anu ini biasa komentar toh
apalagi yang ndak ketok, kayak cerita-cerita tok. Ini bengi-bengi loh, enak turu ta. Ini ya enak turu aja. Sampai pilih turu kok nggih pilih turu tapi nggih. Oh, dituru tapi nggih ngene ku wae. Bahasane Buya, ojo seneng dadi penonton, dadi pemain delok. Deloken rasakan. Rasane ya napa sih pemain wis kadung mudun lapangan iki lak krasa ya. Krasa suasana berbal, suasana napa rebutan, suasana guaprakan, suasana disorai penonton, suasana niku siji kali sing mek delok to mangan kacang ngene. Kaentos ada. Tetap sami, Pak. Pemain kalau penonton tetap sami. Makanya gimana kita tetap semangat guys, mugi-mugi di sisa waktu bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu ya, masuk kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dengan semangat di batas batara akhir ini mungkin saged memberikan keberkahan terhadap usia kita, terhadap waktu kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya untuk mendapatkan banyak fadilah, maunah, taufik, hidayah, maghfirah saking Gusti Allah. Mungkin kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari siksa api neraka di bulan Ramadan. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita semuanya, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah. Sewaktu-waktu wangsul teman-teman Gusti Allah tetap dalam lindungan Allah, dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Niyah wa la kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya kana wa ya kana sing nasallu mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim fi kulli lahdatin abada ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma farikal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi shahrina hadha shahri ramadan wa 'inna ala siyamihi wa qiyamihi wa qira'atil qur'an waj'alhu a'idan alaina wa ala jami'il muslimin sinin ba'da sinin wa a'waman ba'da أعوام في عافية وألطف وإحسان وإنعام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لك في هذه الليلة وكل ليلة من ليالي شهر رمضان متقى وتلقى ونقضى وأسرى وأجرى من النار فاجعلنا اللهم ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين إلى يوم الدين من أتقائك ومن تلقائك ومن نقضائك ومن أسرائك ومن أجرائك من النار وهب لنا اللهم ولهم في كل حين ما وهبته في كل حين لعبادك الصالحين مع العافية التامة في الدارين. اللهم افعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك لنا ولا من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا والمسلمين إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته بالقبول بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma wadid anadai fardi syahri ramadhani hadis sanati fardan lillahi ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik